Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala ta'ala fi kitabillah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah ketasyakuran sebagai salah satu sikap orang yang beriman kepada Allah terus kita dengungkan, terus kita munculkan dalam setiap aktivitas dan nafas hidup kita. Karena Allah sampai detik ini masih memberikan kepada kita banyak keberkahan, kesehatan, kelapangan rizki, nyawa yang masih ada dalam jiwa kita, kesempatan dalam banyak hal untuk melaksanakan kebaikan. Itu adalah bukti nyata bahwa Allah terus memberikan kenikmatan kepada kita, dan konsekuensi logisnya mestinya kita terus meningkatkan rasa tasyakur kita kepada Allah bil lisan wa bil amal, dengan lisan dan dengan amal. Salat Jumat yang kita hadiri pada kesempatan siang hari ini, hadirin jamaah sidang Jumat yang mulia, adalah bukti konkret bahwa kita sebagai hamba yang terus menerus berusaha untuk istiqomah dalam mensyukuri segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Dan tentunya tidak bisa kita hitung satu persatu nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika engkau ingin menghitung, meneliti satu persatu semua nikmat yang telah diberikan Allah kepadamu, la tuhsuha, tidak mungkin kita untuk menghitungnya. Maka tentunya bagian yang tidak terpisahkan, kita terus menerus harus istiqomah dan terus menerus menaikkan level kita. Level apa? Level keimanan dan ketakwaan kita. Jangan flat, mendatar terus seperti itu, tapi harus kita naikkan level keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Tentu di samping level kita naikkan keimanan kita kepada Allah, tentu saja yang tidak juga boleh kita tinggalkan adalah menaikkan level bagaimana kita meraih pribadi yang soleh secara individual maupun soleh secara sosial. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, perkenankan kami khatib mengajak kepada diri pribadi khatib dan umumnya kepada khalayak, khususnya para jamaah yang hadir, untuk terus menerus
meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah. Karena hanyalah takwa itulah menjadi parameter yang paling gampang untuk Allah menerima kita sebagai hamba yang kelak menempati Jannatun Naim. Bagian dari ketakwaan itu adalah bagaimana kita mampu merefleksi diri kita, apakah kita dalam kehidupan nyata sehari-hari sudah berlaku adil. Perkenankan kami merefleksi, marilah kita refleksi, kita review kembali dalam kehidupan kita. Barangkali mungkin tidak perlu kita nerawang terlalu tinggi, tapi marilah kita ibda' binafsik kita, berangkat dari pribadi kita. Apakah pribadi kita ini termasuk bagian hamba yang adil fi kulli zaman wa makan, dalam setiap waktu dan setiap tempat. Kata ini mudah diucapkan tetapi susah dan sulit untuk diimplementasikan. Baik dalam pribadi kita, wa sayin fi kulli makan, menempatkan sesuatu pada porsinya pribadi kita. Juga wa sayin fi kulli makan kepada orang lain, keluarga, sahabat, pekerjaan kita, atau kalau kita sedang menjabat, kita juga berlaku adil kepada bawahan kita. Kalau kita sebagai seorang yang pemangku keadilan, penegak keadilan, hakim agama atau hakim pengadilan negeri, marilah kita ibda' binafsik. Apakah kita menjadi hakim agama, hakim negeri itu sudah berlaku adil? Kalau kita pemangku pemerintahan terkecil, RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, sampai presiden, apakah sudah berlaku adil? Kalau kita menjabat dirjen, direktur, kabak, kasih, bawahan yang terkecil, OB, apakah juga sudah berlaku adil? Dan sungguhnya bagaimana konsep Al-Quran memandang tentang sikap adil ini. Ayat Al-Quran cukup banyak, hadirin jamaah sidang Jumat yang rahimakumullah, yang dirahmati Allah. Karena term atau tema tentang adil ini sangat penting, maka Al-Quran menyebut sampai 56 kali dalam term yang berbeda antara kata-kata adil dan qasid. Tapi maknanya hampir sama, kesetimbangan, equilibrium. Satu ayat yang sudah kami bacakan di awal pembuka khutbah pertama dalam surat Al-Maidah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wala yajrimannakum sana'an qaumin ala ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah. Sekali lagi, laisa binas. Jadi menegakkan keadilan itu tidak karena golongan, tidak karena sama partainya, tidak karena satu golongannya, tidak karena satu yayasan, karena lillah. Maka biasanya orang yang menegakkan keadilan yang tidak karena linas atau golongannya bakal dihujat oleh golongannya. Kalau dia jabat secara serius menegakkan keadilan dan tidak pandang bulu hanya karena niat lillah, siap dipecat, siap dihujat, siap diberikan tes yang tesnya nggak logis dan pada akhirnya dipecat. Itu terjadi dan itu tidak jauh dari kita, dari bangsa kita. Miris kita itu sebagai seorang muslim, mau jadi apa negeri kita ini? Kalau kita melihat seperti itu, kadang nangis sendiri kita itu.
Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah. Dan ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum sehingga kamu mendorong untuk berlaku tidak adil. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin alla ta'dilu. Ini yang terjadi. Karena tadi itu bukan golongannya, bukan partainya. Ketika satu anak buahnya menegakkan keadilan karena bukan partainya, bukan yayasannya, bukan golongannya, tidak satu mazhab, dibully rame-rame. Dan ini medsos luar biasa. Hadirin bisa mengecek YouTube, Facebook yang itu sudah menjadi bagian dari nafas kita sehari-hari, apalagi masa pandemi ini. Maka kita harus sangat ekstra hati-hati dalam menelaah semua YouTube, Facebook, atau bahkan men-share-nya. Kita ini bangsa Indonesia termasuk bangsa biadab menurut versi Microsoft dalam bermedia sosial. Indonesia termasuk bangsa yang paling tidak adab. Kalau diartikan berarti bangsa yang biadab dalam hal medsos, pemanfaatan media sosial. Berarti kita tidak termasuk santun dalam bermedsos. Kita jarang ngobrol dengan orang masa pandemi ini, ngobrolnya dengan tangan. Kita sering mendapati orang menjawab WhatsApp dengan bahasa yang tidak beradab. Tapi bangsa yang tulisan-tulisan yang biadab. Mungkin hadirin bisa mengecek YouTube, bisa mengecek Facebook, Twitter. Justru Twitter itu mengerikan. Dan terakhir kita lihat YouTube menampilkan seorang ulama dibabat habis ulama yang lain yang beda visi, yang beda mazhab. Naudzubillah min dzalik. Ini kalau dilihat oleh orang luar non-Islam mengerikan. Nangis kita itu. Dibelajeti di depan jamaah di masjid, dihujat rame-rame dan diunggah di YouTube dengan ditonton ratusan ribu orang. Nah, ini yang disebut dengan oleh Microsoft bangsa yang biadab. Ini nyata, penelitian Microsoft terbaru tahun 2021. Oleh karena itu, hadirin jamaah sidang Jumat yang berbahagia, mengutip pandangan Profesor Abu Zahroh, guru besar hukum Islam University of Al-Azhar Kairo Mesir, adil ini sikap yang berat untuk dilaksanakan. Beliau menengarai kata Al-Quran dalam adil ini bisa dimaknai dalam 3 term makna. Yang pertama adalah hukum, keadilan dalam bidang hukum. Yang kedua keadilan dalam bidang sosial. Dan yang ketiga keadilan dalam bidang global. Pertanyaannya yang harus kita ajukan dan kita refleksi adalah di mana posisi umat kita ini, umat Islam ini dalam menegakkan keadilan di bidang hukum. Bagaimana orang-orang yang mohon maaf sudah haji beberapa kali, sudah bergelar haji, Islamnya bagus, sholatnya ke masjid bagus, kalau dia jadi hakim, nyeleweng tidak? Pertanyaan ini yang susah untuk dijawab. Mahkamah Agung pernah terjerat tangkap tangan KPK. Padahal mohon maaf ini, naudzubillah min dzalik, bukan apa-apa. Secara fisikly si hakim ini terlihat nyata keislamannya secara fisik, tapi tertangkap tangan KPK. Miris kita itu. Lantas di mana masjid yang terus dia datangi itu? Lantas di mana letak Allah ketika dia sedang tertangkap tangan KPK itu? Ini kan antara idealitas wahyu, sholat yang dilaksanakan jendat-jendit, sampai mohon maaf fi asari sujud, terlihat nyata tidak connect dengan ketika dia melaksanakan implementasi dalam kehidupan nyata. Maka Profesor Abu Zahroh mengatakan berat. Kategori pertama ini berat untuk dikatakan umat Islam itu sudah tegak dalam mendirikan
hukum. Yang kedua dalam bidang sosial, bagaimana antar hak dan kewajiban individu dengan sosial masyarakat itu terjadi keseimbangan. Ini yang kita rasakan. Medsos mengabarkan wawah alam biswab benar tidaknya. Ketika kita sedang pandemi berat-beratnya, tidak boleh keluar negeri, justru kita menerima orang-orang TKA dari asing. Wawah alam biswab. Kita kan di rumah masing-masing, tidak ngecek. Tapi kalau itu betul, berarti keseimbangan sosial kita ini memang sedang terluka. Keadilan menempatkan warga kita dengan warga lain itu tidak seimbang. Sekali lagi tidak seimbang. Mestinya ketika warga kita, please, you should be take home. Kamu harus tinggal diam di tempat. Nggak boleh keluar. Maka orang luar juga nggak boleh datang. Kalaupun datang harus screening. Harus 14 hari. Harus vaksin ala Indonesia. Kan begitu. Kalau kita datang ke luar negeri era sekarang, ke tangga sebelah saja ke Malaysia, apa yang harus dilakukan kita? Vaksin yang kita terima diterima? Tidak. Sana tidak mau vaksin kita. Vaksin ala Malaysia. Itu contoh aja. Artinya keseimbangan itu berlaku. Maka Allah akan memberikan keberkahan kalau keseimbangan keadilan itu berlaku. Dan ini mulai terluka kita. Keadilan dalam bidang sosial ini. Dan yang lebih parah lagi adalah keseimbangan dalam bidang global. Bagaimana tata hubungan antara kita dengan orang lain selain Islam. Kita harus masih meredefinisi kembali seperti apakah kita hanyut dengan istilah-istilah tawasud, ta'adul, tawazun, tasamuh, ataukah kita punya term sendiri? Ta'adul keadilan, tawazun keseimbangan, tawasud toleransi, tasamuh tepot siliro. Apakah kita larut dengan istilah-istilah itu yang diciptakan Barat? Apa kita punya istilah sendiri? Tata kelola hubungan antara kita dengan Muslim sekarang ini banyak yang menyoroti, terkoyak. Mestinya kita punya meredefinisi kembali. Kita bisa memposisikan diri secara adil dengan sikap yang terbuka dengan orang lain, tapi tidak menanggalkan sikap akidah kita. Hadirin jamaah sidang Jumat yang mulia. Di akhir khutbah pertama ini marilah kita refleksi kembali. Tentu sikap suri tauladan ini harus muncul dalam setiap langkah penegak keadilan. Sekali lagi kami ulang dari awal, sebagaimana yang telah kami sampaikan, kalau pengen kita ini warga ini adil, mestinya pemimpin kita juga harus adil. Sangat apologis kalau kita itu mengatakan warga kita harus adil. Tapi RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, wakil presiden tidak berlaku adil. Susah untuk menerapkan. Kita sebagai orang tua, nak kamu harus adil. Sementara bapaknya, nak kamu jam belajar nggak boleh nonton TV. Bapaknya ungkang-ungkang nonton TV, ibunya main handphone. Apa kira-kira kemudian anak mengikuti? Bapak nggak adil. Bapak melarang kita nonton TV, padahal bapak nonton TV. Sikap ini hadirin jamaah sidang Jumat yang mulia harus kita refleksi supaya kita mampu menerapkan 56 ayat yang bicara tentang adilan itu dalam kosakata, tidak mengawang-awang, tidak melangit, tapi kita implementasikan dalam kehidupan nyata sehari-hari hari-hari kita. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Di akhir khutbah kedua ini marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita ini termasuk hamba-hamba yang bisa menegakkan keadilan. Term atau makna yang susah untuk diterapkan menurut Profesor Abu Zahra. Tapi tidak ada salahnya kita berusaha, minimal dari pribadi kita. Masyarakat terkecil kita, yakni keluarga kita. Jadilah seorang ayah yang adil kepada istri dan anak. Kita didik anak-anak kita supaya berlaku adil. Ketika anak-anak kita berlaku adil, fa insyaallah anak-anak kita itu menjadi pemimpin-pemimpin yang adil. Yang tidak pandang bulu ketika menegakkan keadilan. Yang tidak runcing ke bawah, tapi tumpul ke atas. Tapi semua dalam kesetimbangan dan dalam sikap equilibrium. Sehingga Allah akan meridhoi kita, keluarga kita dan bangsa yang tercinta Indonesia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat yang qadil hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Fala dzikrullahi akbar.